机会。国光铠，精神风暴。你这个叛徒！你的脑袋！ Halo guys, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film non series dari film Martial Master untuk part terbarunya. Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, Qin Chen dan yang lainnya memasuki reruntuhan kuno alam rahasia. Sesampainya di sana, ada formasi jebakan yang sangat aneh yang tidak dideteksi keberadaannya. Lalu kucing hitam itu tahu trik tentang formasi aneh tersebut. Ia pun mencoba maju dan melewati formasi aneh itu dengan teknik kekuatan ruangnya. Kucing hitam itu juga berhasil memberhentikan formasinya dengan mematikan tombol yang ada di sana. Di sana juga terdapat serpihan boneka dari suku iblis. Kaisar Mo, si kucing hitam itu, menjelaskan kalau boneka iblis itu adalah boneka pertempuran yang disempurnakan oleh suku iblis dan menggunakan teknik mekanisme dan pemurnian. Boneka iblis tersebut juga sangat sulit dihadapi. Jika ingin meledakkannya, bahkan Martial Emperor mungkin tidak bisa melakukannya, kecuali menyerang kelemahannya. Dan kemungkinan ada orang kuat di 7 dinasti utama. Dekan Su tahu kemungkinan kalau orang tersebut adalah ketua Pavilion Tianji. Namun Qin Chen mengatakan kalau itu belum tentu ketua Pavilion. Dan menurut Qin Chen sepertinya orang kuat tersebut adalah dari sekte iblis. Tuan Shou Wang pun terkejut. Lalu kucing hitam itu pun memimpin jalan dan meminta semuanya mengikutinya. Qin Chen dan yang lainnya pun mengikuti arahan kucing hitam tersebut. Di sisi lain dari dalam reruntuhan kuno, ketua Pavilion Tianji yaitu Tuan Sangguan dan para leluhur 7 dinasti utama pun menemukan sebuah tempat misterius. Namun mereka belum tahu cara mekanisme untuk membuka formasi tersebut. Lalu ketua Pavilion mencoba membuka pintu rahasia di sana. Leluhur dinasti Xian yaitu Ding Xiansu pun terkejut. Kenapa ada padang rumput di dalam reruntuhan kuno? Ia mengira kalau tempat tersebut hanya formasi ilusi. Namun ketua Pavilion memastikan dengan alat pendeteksinya kalau pintu misterius itu bukanlah formasi. Jadi leluhurnya yaitu Tuan Lishang meminta untuk mencari orang untuk masuk agar tahu apa yang ada di dalam tempat misterius tersebut. Ia meminta leluhur Xian yaitu Ding Xiansu untuk memanfaatkan orang-orang dinasti Wei-nya untuk mengeceknya. Leluhur dinasti Xian pun mengatakan demi menghormati ketua Pavilion yaitu Tuan Zhou Tianfeng dan Tuan Jiang Wupa, ia meminta orang-orang dari dinasti Wei untuk menjadi umpan dan harus masuk ke dalam tempat misterius tersebut. Tuan Zhou Qingfeng pun meminta pendapat ketua Pavilion yaitu Zhou Tianfeng dan Tuan Jiang Wupa. Namun mereka mengatakan kalau Pavilionnya selalu netral. Ia beralasan kalau Pavilionnya tidak bisa terlibat dalam pertempuran kekuatan 7 dinasti utama. Ia juga mengatakan kalau semua itu adalah urusan internal dinasti. Jadi, ia tidak bisa ikut campur. Lalu ketua Pavilion Jiang Wupa meminta Tuan Nangongli untuk jangan khawatir. Ia menjamin kalau tempat misterius itu tidak berbahaya. Leluhur dinasti Xian pun meminta leluhur dinasti Wei dan yang lainnya untuk segera masuk. Leluhur dinasti Xian pun tidak mau menuruti apa kata Ding Xiansu dan membuat leluhur dinasti Xian marah kepadanya. Ia pun langsung menyerang leluhur dinasti Wei hingga terluka. Ia meminta orang-orang dinasti Wei untuk masuk secara paksa kalau ia tidak akan membunuhnya. Karena tidak bisa melawannya, jadi leluhur dinasti Wei akan mematuhi perintahnya dan akan masuk ke dalam tempat misterius tersebut. Di sisi lain, Qin Chen yang sedang mengintai mereka, ia mempunyai rencana dengan Tuan Shou Wang untuk mendekati leluhurnya yaitu Ding Xiansu. Tuan Shou Wang pun muncul dan berpura-pura bertarung dengan Qin Chen. Lalu Tuan Shou Wang juga berpura-pura terkejut melihat leluhurnya yaitu Ding Xiansu ada di sana. Ia langsung menghampiri leluhurnya dan mengatakan kenapa leluhurnya ada di sana. Leluhurnya pun terkejut melihat Tuan Shou Wang ada di tempat tersebut.
Tuan Sowang langsung berlutut dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau anaknya itu leluhur Ding Xiansu yaitu Tuan Muda Yue Chen telah mati di tangan Qin Chen. Seketika, leluhur Ding Xiansu pun sangat shock mendengarnya. Ia langsung menendang Tuan Sowang yang tidak becus menjaga anaknya. Ia juga sangat marah kepada Qin Chen dan akan membunuhnya. Tuan Sowang pun memohon maaf dan meminta leluhurnya memberi 1 kali kesempatan lagi kepadanya. Tuan Sowang berjanji kalau ia akan menangkap Qin Chen dan menyerahkannya kepada leluhur. Leluhurnya semakin marah kepadanya, ia tidak rela kalau anaknya sudah mati di tangan Qin Chen. Namun Tuan Sowang beralasan setelah menangkap Qin Chen, ia akan bunuh diri untuk menebus kesalahannya. Leluhurnya pun menyetujuinya dan akan memberi kesempatan 1 kali lagi kepada Tuan Sowang. Ia juga meminta setelah membunuh Qin Chen, Tuan Sowang harus bunuh diri. Seketika Tuan Sowang pun mengeluarkan kekuatannya, namun ia bukan menyerang ke arah Qin Chen, melainkan menyerang ke arah leluhurnya. Leluhurnya masih bisa menahan serangan Tuan Sowang. Lalu Tuan Sowang berkata kalau dirinya sudah membunuh banyak musuh untuk memecahkan masalah dinastinya. Namun leluhurnya memperlakukan dirinya hanya sebagai boneka. Di saat leluhur Ding Xiansu akan menyerang Tuan Sowang, Kaisar Mo si kucing hitam itu pun bertindak dan langsung menyerang ke arah Ding Xiansu. Qin Chen juga langsung mengeluarkan segel langitnya untuk menyerang ke arah Ding Xiansu. Tuan Sowang juga mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. Karena Qin Chen dan yang lainnya menyerang bersama-sama, jadi Ding Xiansu pun mengeluarkan armor sinar iblisnya untuk menahan serangan mereka. Lalu ia juga mencoba menahan segel langit Qin Chen. Namun ia sedikit kewalahan, Qin Chen juga langsung menyerang dengan badai mentalnya. Namun Ding Xiansu masih bisa menghalau serangan mental Qin Chen. Ia pun terpental terkena niat pedang Qin Chen. Tidak sampai di situ, si kucing hitam itu juga langsung menyerang ke arah Ding Xiansu dan membuat dirinya terluka. Qin Chen juga langsung membunuh Ding Xiansu dengan niat pedangnya dan membuat semua orang di sana terkejut. Ding Xiansu pun seketika mati dan hancur oleh serangan Qin Chen. Akan tetapi, Ding Xiansu menggunakan jimat pengganti kematian. Qin Chen tahu kalau jimat tersebut bisa membuat Ding Xiansu hidup kembali. Para tetua di sana pun terkejut kenapa Ding Xiansu memiliki jimat seperti itu. Qin Chen tidak menyangka kalau Tuan Ding Xiansu memiliki jimat pengganti kematian. Di sana Tuan Sowang pun meminta maaf kepada Qin Chen karena ia tidak sanggup untuk membunuh leluhurnya. Ia meminta Qin Chen untuk menghukum dirinya. Namun Qin Chen langsung memaafkan Tuan Sowang karena semua itu bukan salahnya. Leluhur Ding Xiansu pun terkejut karena Tuan Sowang berkhianat kepadanya. Lalu Tuan Sowang menjelaskan kalau ia sudah memiliki rencana dengan Lord Qin Chen sebelumnya untuk membunuh leluhurnya. Ia juga menjelaskan kalau dirinya sudah banyak berkorban demi dinasti Xianya dalam perjalanan ke alam rahasia. Dan seharusnya ia diberi hadiah besar berdasarkan jasa besarnya. Tapi malah ia diatur untuk melindungi anak haram dari leluhurnya. Para praktisi di sana pun semua terkejut. Ternyata Tuan Muda Yue Chen adalah anak haram dari leluhurnya. Ding Xiansu pun sangat kesal kepada Tuan Sowang karena memberitahu identitas asli anaknya. Tuan Sowang juga berkata kalau ia sudah banyak melakukan hal kotor untuk leluhurnya. Dan semua itu sudah tidak bisa menyembunyikan darinya. Ia mengatakan kalau Yue Chen adalah anak haram Tuan Ding Xiansu dan Nyonya Sihe. Dan leluhur Xian sebagai ketua berani mengkhianati cucunya sendiri. Dan semua itu membuat Tuan Sowang kagum. Ding Xiansu pun hanya bisa kesal dan terdiam. Lalu anak pertama Ding Xiansu yaitu Tuan Muda Ding Xingxi sangat kesal dengan ayahnya yang berselingkuh. Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built